Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Tenter Nurhayati, bertugas mewakili kelompok Kenangan Ceria untuk belajar menyampaikan kultum kuliah 17 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, ustadz wal ustazah, pendiri serta seluruh pembimbing pembina Majelis Ta'lim Pamit on Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Wabil khusus kepada Al-Ustadz Mufadil yang senantiasa kita takjimi nasihatnya, yang selalu kita harapkan jaga ilmu dan barokah doanya. Semoga beliau selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Isna Hidayati sebagai Ketua Wakil Majelis Ta'lim Pamit on Air dan Ibu Uli Ami sebagai Wakil Ketua Majelis Taklim Pamit on Air beserta seluruh jajaran kepengurusan harian Majelis Taklim Pamit on Air Kabinet Fitri rahimakumullah. Tak lupa seluruh jamaah yang bergabung malam hari ini yang penuh barokah, yang senantiasa istiqomah mengikuti pengajian bersama dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan meridhoi kita semuanya. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul bertolabul ilmi bersama. Marilah rasa nikmat ini kita syukuri dengan bacaan tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tak lupa sholat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini perkenalkan saya akan menyampaikan kultum dengan tema keikhlasan dalam bersedekah atau beramal. Marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu taat terhadap perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin rahimakumullah. Ketahuilah dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim selalu berusaha menciptakan amaliyah-amaliyahnya sebaik mungkin, baik yang berhubungan dengan Allah atau sesama manusia. Namun terkadang amal-amal tersebut berseberangan dengan maksud dan tujuannya. Amal dapat ternoda karena tidak adanya keikhlasan, tidak murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang yang memberikan sebagian hartanya hanya untuk mendapatkan pujian, padahal segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikannya ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan, ikhlas adalah beramal dan taat hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih ridhonya, tidak bertujuan ria atau pamer seperti agar dipuji manusia ataupun tamak. Ria, ujub, sum'ah, atau penyakit hati yang lain adalah sifat-sifat yang hanya akan merusak amal kebaikan yang telah kita lakukan. Orang harus berusaha sekuat hati untuk melawannya karena sifat-sifat tersebut timbul dari nafsu yang buruk, bahkan termasuk syirik yang kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang artinya, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, itu adalah riya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Coba sekali lagi kita pikirkan betapa besarnya kerugian yang kita alami jika kita tidak ikhlas dalam bersedekah atau beramal. Setelah banyak ilmu yang kita dapatkan dan harta yang kita punya atas usaha yang keras menjadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka kita harus hati-hati. Kadang dengan selalu mendapat nilai ujian yang baik kita menjadi bangga diri, pamer ingin dipuji, dan lain sebagainya. Atau seperti pengusaha dan orang-orang kaya yang memberi donasi sekian puluh juta kepada sebuah yayasan hanya untuk ketenarannya dan dikatakan sebagai orang yang dermawan. Sebagian ulama berkata, ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana ia menyembunyikannya keburukannya. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah berkata, barang siapa yang merasa dirinya adalah orang yang ikhlas, maka ia adalah orang yang pamer. Dan barang siapa yang merasa ia termasuk orang yang pamer, maka ia termasuk orang yang tidak ikhlas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kita latih diri kita untuk ikhlas secara terus-menerus dengan sekuat tenaga. Karena kebanyakan orang yang merasakan bahwa beramal dengan ikhlas itu sulit. Namun, jika orang tersebut istiqomah dalam memerangi sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya dan selalu berpikir positif, tidak gampang seujon, selalu ingin ingat atas janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya rasa ikhlas itu akan datang sendirinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal kita pun tidak menjadi sia-sia. Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada Yunus bin Abdil Ala, apabila engkau ingin berusaha dengan sekuat tenaga untuk meraih ridho seluruh manusia, maka tidak ada jalan untuk menuju ke sana. Maka ikhlaskanlah amal atau sedekah dan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sedikit kajian tentang keikhlasan dalam bersedekah atau beramal. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak sesuai datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Jamaah.
Saya akhiri, wabillahi taufik, wa hidayah, wa ridho, wa inayah, wa ampu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tentrem Nurhayati yang telah menyampaikan kultum tadi. Isi kultum yang singkat, padat, namun sangat mantap. Yang bisa menambahkan wawasan kita tentang ilmu agama. Insya Allah apa yang telah beliau sampaikan pada kultum tadi bisa membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu kajian inti, tanya jawab, dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil. Sebelumnya mari kita uluk salam kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil. Monggo dibuka mute-nya jamaah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum beliau menyampaikan kajian inti dan tanya jawab, mari kita lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika Rasul salam salam alaika alaihi salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ashabihi. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil, waktu dan kesempatan dengan hormat saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala al-ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wasallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ladzi mala'allahu ta'ala radallahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam in jamalihil asnaf wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanalu khairan wafiran amma ba'du. Hadirinul hadirah, teman-teman yang bergabung pada malam hari ini, jamaah Iwan On Air, pendiri pembina Dewan Asatidah Dewan Syuro, para penasehat
Ketua Iwamet On Air, serta jajaran pengurus hariannya, ketua-ketua kelompok belajar dari Mawar sampai Bukit, semuanya saja yang bergabung pada malam hari ini. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan nikmat-nikmat antara lain, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang paling dan yang paling dari beberapa nikmat. Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan kemudian Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan kemudian Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat, kita ucapkan secara lisan, kita perbuat melalui anggota tubuh kita. Alhamdulillah kita melaksanakan dengan diiringi iman, diiringi takwa, diiringi kepercayaan, diiringi rasa percaya, diiringi rasa harapan, diiringi juga rasa takut, roja, khauf, yang mana di situ bagian daripada bagian yang tidak terpisahkan karena iman, karena takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, di situ apabila sudah diiringi dengan iman, sudah diiringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harapkan adalah menjadi nilai ibadah untuk kita semua, untuk bekal nanti di akhirat. Karena apabila kita melakukan suatu amal perbuatan apapun, di mana amal perbuatan apapun tersebut tidak diiringi dengan iman, tidak diiringi dengan takwa, maka apabila perbuatan itu baik, tentunya perbuatan tersebut hanya berlaku kebaikannya untuk kita di dunia ini saja. Namun apabila kita laksanakan perbuatan apapun bentuknya, jika diiringi dengan iman, jika diiringi dengan Islam, maka tentunya perbuatan amal baik tersebut bukan hanya berlaku kebaikannya di dunia ini, namun untuk bekal di akhirat nanti. Selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita nantinya akan diberikan syafaat, khususnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin wa hadirat teman-teman semuanya. Kembali kepada satu perbuatan, di mana di situ sering kita dengar innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Baik perbuatan itu yang bernuansa mahdoh maupun ghair mahdoh. Artinya suatu perbuatan yang di situ menuju kepada keridhaan Allah melalui wasilah atau perantaraan sesama makhluk, sesama manusia, dan kemudian atau berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain puasa, sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya yang di situ kategori mahdoh atau ibadah-ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ibadah-ibadah yang di situ mencari keridhaan Allah, namun harus melalui wasilah atau perantaraan dengan sesama manusia maupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana antara lain di situ misalnya sedekah.
Jadi apabila kita bersedekah kemudian sedekah itu tidak dijaga, maka di situ terkadang ingin saya sampaikan bahwa ibadah di situ ibadah dunia bisa menjadi ibadah akhirat, namun ibadah akhirat bisa saja menjadi ibadah duniawi saja. Mengapa demikian? Satu hal yang tadi saya sampaikan yaitu innamal a'malu binniyat. Yang pertama. Yang kemudian selanjutnya kenapa ibadah mahdoh menjadi hanya sekedar menjadi ibadah dunia saja, atau kebalikannya mengapa ibadah ghair mahdoh itu bisa menjadi ibadah duniawi dan kemudian ibadah ukhrawi. Dikarenakan satu, bagaimana kita yang pertama melandasi dengan niat, yang kedua kemudian kita menjaga daripada amal perbuatan tersebut agar tidak berlaku untuk orang yang melakukan satu perbuatan tersebut seperti halnya membuat istana pasir di tepi pantai. Artinya, apabila kita mengambil suatu perumpamaan membuat istana pasir di tepi pantai, itu sudah kita bangun sedemikian rupa menggunakan waktu, pikiran, tenaga, dan seterusnya. Namun, dengan sekali hempas ombak yang datang, maka hancur leburlah istana pasir yang kita bangun tersebut. Seperti halnya sedekah, atau seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Kita ambil misalnya satu percontohan, satu contoh sedekah. Misal, jika di situ kita bisa menjaga dari beberapa hal yang antara lain, jika kita menermakan atau mensedekahkan, itu kita berusaha untuk merahasiakan derma tersebut, kemudian kita menghindari dari mengundat-undat atau kita menceritakan bahwa saya pernah bersedekah kepada si A misalnya, dan kemudian si A mengapa seperti ini, seperti itu, atau dan lain seterusnya. Kenapa tidak ada pengertian dengan saya, misalkan hanya sekedar diminta tolong seperti ini saja, oh nggak mau, padahal selama ini saya sering memberi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu mengundat-undat, dan kemudian kita berusaha dalam berderma itu menggunakan harta yang baik. Karena apa? Situ nanti saya ulas yang antara lain wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Karena mereka menjadikan derma untuk Allah apa-apa yang mereka benci, maka Allah itu tidak bisa dikatakan tidak menerima daripada derma tersebut. Sebab sesuatu yang kita benci dan kemudian kita dermakan, maka di situ sebenarnya Allah membenci pada orang-orang yang seperti itu. Sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Yang antara lain seperti itu. Dan kemudian hendaklah jika kita berderma maka mencari sasaran yang halal, atau di situ kita tidak menderma kepada orang yang fasik, yang di situ melakukan suatu tindakan-tindakan. Apabila kita berderma, misalnya ambil contoh saja, berderma kepada orang yang misalnya orang yang suka minum atau malah sedang berminum arak misal. Nah, di situ mestinya dengan kita menjaga dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan sedekah atau derma yang kita lakukan atau derma yang kita keluarkan itu tidak seperti istana pasir yang kita bangun di tepian pantai. Hadirin wal teman-teman semuanya, mendasari dari muqaddimah malam hari ini, di situ saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, artinya perumpamaan mereka yang mendermakan harta bendanya di jalan Allah seperti menanam sebuah biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai membuahkan 100 biji, dan Allah selalu melipat gandakan pada siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui. Wallahu wasi'un alim. Mengapa tadi saya sampaikan kita melakukan suatu perbuatan apapun bentuknya, apalagi yang terkait dengan ibadah mahdoh maupun ibadah mahdoh. Tadi saya sampaikan innamal a'malu binniyat. Dan tadi saya sampaikan juga barusan wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allah maha mengetahui. Artinya, jika kita melakukan suatu tindakan apapun bentuknya, misal itu sedekah, ambil satu contoh, maka di situ kita berusaha untuk menata hati, kita berusaha untuk menjauhkan pikiran-pikiran agar kita dianggap, misal dianggap dermawan atau kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang di situ kita berusaha untuk meluruskan niat, tiada lain ini sedekah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam sebuah hadis disampaikan lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha wa taharrakat. Khalaqal jibal wa wa'aha 'alaiha fastaqbarat. Disampaikan bahwa di sini saya ingin menyampaikan bahwa satu ciptaan Allah itu sangat takjub atau sangat menakjubkan para malaikat Allah. Di mana dikala atau ketika Allah telah menciptakan bumi dan kemudian di situ bumi selalu bergerak atau bumi selalu bergoyang. Namun Allah kemudian menciptakan gunung, menancapkan di atas bumi, dan sehingga bumi tersebut tidak bergoyang-goyang atau tidak bergerak-gerak lagi. Saya ulang dari Anas radhiyallahu an bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha wa taharraqat. Yaitu ketika Allah telah menciptakan bumi dan bumi selalu bergerak, maka Allah menciptakan khalaqal jibal wa wa'aha 'alaiha fastaqbarat. Fastaqarraqat. Dan kemudian Allah menciptakan gunung-gunung untuk ditancapkan ke bumi, dan kemudian bumi tidak bergerak-gerak seperti sebelumnya sebelum diciptakan gunung. Dan para malaikat maka takjublah para malaikat. Dan kemudian para malaikat fata'ajjabal malaikah faqalu, atau para malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, hal min khalqika syai'un, apakah ada makhlukmu Allah yang lebih hebat daripada gunung? Maka Allah menyampaikan asyaddu minal jibal, seperti selanjutnya, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal, apakah ada makhluk yang lebih hebat daripada gunung? Maka Allah menjawab, qala na'amal hadid, ya ada, yaitu besi. Qala Rabb, ya faqulu ya Rabb syai'un asyaddu minal hadid. Dan kemudian malaikat menjawab juga, apakah ada yang lebih hebat daripada besi? Maka Allah menjawab, ada. Qala na'am an-nar, yaitu api. Dan kemudian malaikat juga bertanya lagi, faqalu ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar,
Apakah ada yang lebih hebat daripada gunung, daripada besi, dan kemudian daripada api? Maka Allah juga menjawab, na'am al-ma. Ada, yaitu air. Dan selanjutnya malaikat bertanya juga, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'. Apabila kita urut, apakah ada yang lebih hebat daripada gunung? Apakah ada yang lebih hebat daripada besi? Apakah ada yang lebih hebat daripada api? Dan apakah ada yang lebih hebat daripada air? Maka Allah menjawab, qala na'am al-rih, yaitu angin. Allah menjawab, ada. Dari gunung, dari api, dari besi, dari air, maka ada yang lebih hebat dari itu semua, yaitu ar-rih, yaitu air. Dan selanjutnya, malaikat juga bertanya, malaikat juga bertanya, ya Rabb, hal min khalqika syai'an asyaddu minal rih. Apakah ada yang lebih hebat daripada itu semua? Dari api, dari gunung, dari air, dari besi, dan kemudian dari angin. Maka Allah menjawab, na'am ibnu adama yatasaddaqu sadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimalihi fahuwa asyaddu min. Maka Allah menjawab, ada, yaitu anak turun Adam yang memberikan suatu derma dengan tangan kanannya dan kemudian merahasiakan dermanya sampai pada tangan kirinya pun seolah-olah tidak tahu. Maka itu lebih hebat daripada angin, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada gunung. Kesimpulannya, dari apa yang disampaikan hadis dari Anas, bahwasanya kita bisa mengambil suatu kesimpulan jika kita menerima apapun yang kita dermakan dan kemudian kita merahasiakan derma tersebut, tentunya itu akan lebih baik daripada kita sampaikan bahwa saya telah bersedekah, saya telah mendermakan misalnya untuk yayasan ini, musola itu, masjid ini, jalan ini, pembikinan sumur, dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin wa hadirat, teman-teman semuanya. Tadi kesimpulannya dari hadis tersebut bahwa kita berusaha untuk selalu menjaga. Seandainya tidak dirasakan bagaimana, misalkan ada kalanya derma itu tidak dirasakan karena untuk memotivasi masyarakat sekitar atau memotivasi yang lain agar mau berderma pula. Saya sampaikan bahwa derma itu atau sedekah itu utamanya itu adalah yatasaddaqu shadaqatan biyaminihi yukhfiha an shimali fahuwa asyaddu min. Yaitu apabila tangan kanan memberikan derma dan kemudian kita usahakan tangan kiri untuk tidak mengetahui daripada apa yang kita dermakan, apalagi orang di sekitar kita. Suatu ketika beliau cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah keturunan Sayyidina Hasan, yaitu Sayyid Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Bahwasanya karena risih, karena tidak ingin beliau Sayyid Zainal Abidin itu bergesekan, bahasanya bergesekan dengan keturunan daripada Muawiyah, maka beliau menyingkir, tidak kemudian merebut tahta kembali dari khalifah, karena
sekilas sebelum saya sampaikan tentang Sayyid Zainal Abidin. Itu suatu ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu pernah membuat suatu perjanjian bahwa setelah kekhalifahan Sayyidina Ali direbut oleh Muawiyah dan kemudian Muawiyah menyampaikan bahwa nanti keturunan saya tidak melanjutkan daripada kepemimpinan saya. Namun dikembalikan lagi kepada keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan sehingga di situ keturunan daripada Muawiyah kemudian mengingkari daripada surat perjanjian yang telah dibikin oleh Muawiyah. Sehingga kesimpulannya terjadilah tragedi Karbala. Dan walhasil karena risih tadi saya sampaikan, karena risih tidak ingin berseberangan, tidak ingin bergesekan dengan perebutan takhta, maka Sayyid Zainal Abidin itu lebih memilih mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengabdikan diri pada umat. Suatu ketika diceritakan dalam tarikh atau sejarah, Sayyid Zainal Abidin itu diketahui orang yang sangat dermawan pada fakir miskin khususnya. Itu setelah sepeninggal beliau, pundak Sayyid Zainal Abidin ini, kalau bahasa kita itu kapalen, karena memikul satu beban. Dan kemudian pengakuan dari fakir dan miskin ini setelah sepeninggal Sayyid Zainal Abidin, maka tidak pernah ada lagi barang-barang di depan pintu rumah para fakir dan miskin untuk fakir dan miskin itu setelah diberikan sedekah. Artinya pengakuan daripada orang-orang di sekitar pada waktu itu, ini Sayyid Zainal Abidin sering sekali memberikan derma, memberikan sedekah kepada fakir dan miskin, namun tidak diketahui oleh khalayak ramai. Karena tadi saya katakan bahwa Sayyid Zainal Abidin itu lebih memilih tidak dipuji oleh orang-orang di dunia, tapi lebih memilih dipuji oleh Allah, lebih memilih dipuji oleh malaikat-malaikat Allah. Atau di situ lebih memilih imbalan-imbalan ukhrawi dibanding imbalan-imbalan dunia. Selanjutnya, hendaklah kita berusaha untuk merahasiakan derma yang kita keluarkan. Seiring dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Jadi apabila kamu sekalian merahasiakan derma dan kamu berikan kepada fakir, kepada miskin, maka itu lebih baik daripada kamu sekalian. Seperti halnya tadi saya sampaikan, Sayyid Zainal Abidin itu lebih memilih merahasiakan derma kepada fakir dan miskin, dan kemudian tidak secara terang-terangan, artinya tidak secara terang-terangan memberikan derma tersebut, tetapi malah diletakkan di depan pintu rumah orang-orang fakir dan miskin. Dan selanjutnya, kita menjaga daripada derma yang kita keluarkan, hendaklah kita menghindari diri daripada mengundat-undat seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Dan sering dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adai kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya Anas, orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian membatalkan atau menyia-nyiakan derma yang kamu sampaikan dengan mengundat-undat dan menyakiti hati orang yang kita derma, seperti orang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat oleh orang. Artinya di situ nuansa ria mengiringi daripada derma.
Nah, apabila nuansa-nuansa sudah mengiringi daripada derma tersebut, tentunya itu seperti halnya tadi saya sampaikan, di samping menyakiti hati orang yang kita beri atau yang kita berikan sedekah, itu juga akhirnya mengakibatkan menyia-nyiakan apa yang kita derma. Selanjutnya apabila kita sudah berderma, maka kita berusaha untuk menjaga derma tersebut dengan kita menyampaikan sesuatu yang baik atau bukan. Misalnya ini satu contoh, kita misalnya punya pisang misalnya. Yang kita berikan itu bukan yang paling bawah, tetapi berusaha kita berikan yang paling atas. Itu alhamdulillah sudah saya bukan berarti saya sudah saya praktekkan. Nah, dengan kepada orang yang paling dekat kepada kita. Misalnya pada orang tua, kepada siapa yang paling dekat hubungan kerabat dengan kita. Kita berusaha untuk memberikan sesuatu yang baik. Karena tadi saya sampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tidak akan kamu peroleh suatu kebaikan sehingga kamu dermakan dari apa-apa yang kamu sukai. Hadirin wa hadirat teman-teman semuanya. Selanjutnya wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka menjadikan derma itu untuk Allah. Apa-apa yang mereka benci, maka tentunya Allah itu tidak menyukai. Daripada sesuatu yang kita derma itu dengan bahasa lain, kita menderma sesuatu itu untuk diri kita dan juga kita menderma sesuatu untuk kita. Dan apabila kita menderma sesuatu yang jelek, maka tentunya Allah tidak menyukai daripada itu. Sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, maka tidak akan menerima kecuali yang baik atau yang halal. Bukan berarti baik di situ baik dari wujudnya, tetapi baik dari sisi hukumnya. Hadirin wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi apabila kita sudah menderma, sudah memberikan derma tersebut, diusahakan dengan muka yang sumringah atau muka yang bergembira ria. Bukan kita memberikan dengan muka yang acuh, kita menyepelekan orang tersebut. Apalagi di Indonesia ini, teman-teman semuanya, di Taiwan juga banyak. Itu kadang-kadang mereka yang di jalanan kadang-kadang pakai kaleng dan seterusnya. Entah itu 1 ente, 2 ente, 10 ente, 5 ente, dan seterusnya. Kita berusaha untuk menyampaikan dengan muka yang bergembira ria. Karena pada dasarnya kegembiraan tersebut itu di samping mencerminkan kita nantinya atau saat ini kembali kepada kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yubti'una ma anfaqu manna wala adai lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya orang-orang yang menebarkan hartanya di jalan Allah dan mereka tidak menyertakan umpatan, tidak menggerutu, dan tidak menyakiti hati mereka dengan derma tersebut, maka bagi mereka itu pahala di sisi Allah. Mereka tidak akan merasa takut bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Karena apabila kita menderma, kadang-kadang itu bukan daripada banyaknya yang kita berikan. Sedikit ikhlas bagus, banyak ikhlas itu lebih bagus. Karena sabaqu dirhamun ala mi'ati alfi dirhamun. Jadi sesuatu yang misalnya sedikit itu ikhlas, sesuatu yang sedikit itu berasal dari sesuatu yang baik, maka itu mengalahkan sesuatu yang banyak tetapi tidak baik. 1 dirham itu bisa mendahului 100 dirham. Artinya 1 dirham yang halal itu
diberikan dengan gembira ria itu lebih utama daripada 100 dirham diberikan dengan acuh-acuh atau dengan muka yang cemberut. Dan apabila kita berderma, maka kita berusaha untuk tepat sasaran. Di awal tadi saya sampaikan kita berusaha untuk tepat sasaran, yaitu kepada fakir, miskin, orang alim. Na'in nama sodaqatul lil fuqara wal masakin. Hanya derma itu untuk para fakir dan miskin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa apabila kita sudah berderma atau kita mengeluarkan sesuatu daripada tangan kita, dari tangan kita, maka takallamat bi khamsi kalimatin. As-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Yang pertama, ucapan yang keluar dari derma itu al-ula kuntu saghiratan fakabbartani. Dulu sebelum engkau dermakan, maka itu sedikit, kecil. Al-ula kuntu saghiratan fakabbartani. Dulu waktu engkau sebelum sedekahkan, sebelum engkau dermakan itu kecil. Namun setelah engkau dermakan maka sekarang menjadi besar. Dan kemudian yang kedua kunta harisi fal'an surtu harisatak. Dulunya engkau menjagaku dan sekarang akulah penjagamu. Suatu ketika diceritakan bahwa ada seseorang yang pernah berderma dengan hanya sehelai kain atau dengan bahasa lain sesuatu yang seolah-olah tidak ada harganya. Namun ini sebuah cerita untuk kita resapi bersama, tapi bukan berarti kita mengecilkan daripada derma tersebut. Dan kemudian walhasil orang tersebut meninggal. Setelah meninggal maka anaknya ini diberi mimpi bahwasanya ibunya itu sedang disiksa di api neraka. Dan kemudian berlindung dari apa yang pernah diderma pada waktu masih hidup, yaitu hanya satu helai kain dan lemak. Ini keterangan bahwa dulu itu engkau menjagaku, sekarang akulah penjagamu. Penjaga dari fitnah, penjaga dari yang sesuatu yang haram menjadi halal, sesuatu yang sedikit menjadi banyak, sesuatu yang misalnya tidak bersih menjadi bersih, dan seterusnya. Dan kemudian wasali satu kontu haduhu kafahbabtani. Dulu engkau adalah musuhku dan sekarang aku adalah saudaramu, atau engkau mencintaiku. Dulu engkau musuhmu, dulu aku adalah musuhmu dan sekarang engkau mencintai aku. Selanjutnya warabi'atu kuntu faniyatan fabwaitani. Aku adalah sesuatu yang punah sebelum engkau dermakan. Dan sekarang aku sesuatu yang kekal setelah engkau dermakan. Dan yang kelima, kuntu qalilatan fakas tarutani. Dulunya sedikit dan kemudian setelah engkau dermakan maka menjadi banyak. Dan dari keterangan itu sesuai dengan keterangan man ja'abil hasanati falahu asyru amsali. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 balasan yang diterimanya. Hadirin hadirat karena waktu, maka mohon maaf apabila banyak khilaf. Kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf saya langsung turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.